Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas berlangsungnya Perang Badar. Materi berapa sekarang? Materi 23 ya. Berlangsungnya Perang Badar Kubro. Kemarin sudah sempat dibahas apa saja yang terjadi yang menyebabkan Perang Badar, yaitu ketika kafilah Abu Sufyan yang sangat banyak membawa harta melintasi kota Madinah dan sekitarnya, sehingga Rasulullah yang sedang berperang dengan Quraisy memboikotnya dan mencegatnya, bahkan mengambilnya sebagai harta rampasan perang. Namun Abu Sufyan gagal ditangkap dan malah memanggil pasukan dari Makkah, pasukannya Abu Jahal, dan bertarunglah sekarang 313 pasukan muslimin yang niat berperang melawan pasukan inti dari Makkah yang awalnya 1.300 orang, namun 300 orangnya pulang, yang sudah sangat siap berperang, yang dipimpin oleh Abu Jahal. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pertarungan ini dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya, kita masuk ke bukaan peperangan. Nah, jadi Rasulullah dan Abu Jahal di sini sama-sama berdoa. Tentu kalau Rasulullah meminta ini ya, bahwa Rasulullah sudah janjikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah dengan khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat meminta janji yang telah Allah berikan sebelumnya bahwa Rasulullah akan dimenangkan dalam pertarungan dalam jihad ini. Sedangkan Abu Jahal ia berdoa dengan doa yang naif, doa yang ini ya, tidak benar. Jadi Abu Jahal melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sudah memutus hubungan darah, memutus silaturahmi, sudah memecah belah kaumnya, menimbulkan keresahan dan seterusnya. Dan Jahal minta kepada Allah, siapa di antara mereka berdua yang paling Allah sukai, maka menangkanlah. Apakah Abu Jahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja doa ini dikabulkan. Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita sudah sering bahas bahwa Abu Jahal itu pernah menangis karena terharu, bahkan sangat senang ya malam hari bolak-balik ke rumah Rasulullah waktu Rasulullah belum hijrah untuk mendengarkan ayat Quran dan mengakui bahwa ini memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Jahal dengan kesombongannya tidak mau masuk Islam karena dianggap persaingan antar kabilah sesama Quraisy. Tentu saja alasan yang tidak bisa diterima, alasan yang konyol. Nah, lalu kan sudah ini ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa salah satu strategi perang Badar yang sangat ampuh adalah kaum muslimin menjaga support yang paling baik, yang paling dekat dengan Quraisy, ya, dan dibuat telaga-telaga atau kalau kolam kan
besar bayangannya. Tapi kalau telaga cukup untuk minum pasukan saja. Dan sumur-sumur yang lain ditimbun sehingga untuk sementara waktu tidak bisa diambil airnya. Maka pasukan Makkah pun kehausan. Paginya sudah banyak yang berlari ke telaga, namun dipanahi sampai meninggal, kecuali satu orang ya. Kemudian sekarang pun pasukan Quraisy dalam keadaan yang sangat haus dan sangat menderita. Apalagi kemarinnya ditimpa badai besar dari Allah Subhanahu wa taala yang memporak-porak mereka dan sangat melelahkan mereka. Sedangkan kaum muslimin yang sedang kehabisan bekal air minum mendapatkan hujan gerimis yang mencukupi mereka sehingga tidak kehausan. Nah, maka Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi ini berlari untuk minum dari telaga dengan bersumpah bahwa ia lebih baik binasa daripada tidak berhasil minum dari telaga tersebut. Bahkan kalau bisa dia merusak telaga tersebut. Maka ia berlari namun Hamzah mencegatnya. Dan Hamzah berhasil menebas kakinya sampai darahnya muncrat karena orang-orang kafir yang ingin menjaga Al-Aswad. Maka Al-Aswad pun tetap memaksakan diri. Ia merangkak, menceburkan diri ke dalam telaga. Ya akhirnya Hamzah pun membunuh dia di dalam telaga tersebut. Berarti sumpah Al-Aswad untuk mati karenanya terkabul. Tentu sumpah yang buruk ya. Lalu setelah kematian Al-Aswad ini, maka datanglah 3 orang ksatria petarung dari Makkah, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Nah, jadi ini orang-orang yang sangat menarik. Kenapa? Karena Utbah dan Syaibah pernah memberikan anggur sewaktu Rasulullah dilempari batu di Taif di kebun anggurnya. Teman-teman kalau ingat materi sebelumnya, Rasulullah dilempari di Taif sampai ke kebun Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah sempat iba dan memberikan anggur kepada Rasulullah SAW melalui budaknya. Nah, kemudian Utbah, Syaibah ini, khususnya adalah Utbah, adalah orang yang sangat terkagum dengan Islam, bahkan ingin memeluk Islam, bahkan sempat meminta kepada orang-orang Quraisy, para petingginya untuk masuk Islam. Namun karena yang lain tidak mau masuk Islam, Utbah pun tidak mau kehilangan teman-temannya, posisinya, kedudukannya, dan segala macamnya. Maka Utbah justru yang ikut memerangi Islam. Lalu Utbah juga sebelum perang Badar berusaha untuk mencegah Quraisy untuk memerangi Muslimin karena Muslimin sangat serius untuk berperang dan khawatir banyak korban yang jatuh. Namun orang-orang khususnya Abu Jahal malah menghinanya, memberikannya rebana seperti perempuan untuk dimainkan, sehingga dihinalah Utbah bin Rabi'ah sampai ia sangat malu. Untuk menutupi rasa malunya, Utbah bin Rabi'ah dan khususnya Utbah ya, Utbah ini malah jadi peserta duel pertama yang nantinya akan meninggal pertama pula. Makanya teman-teman, itulah kenapa dakwah itu sulit kepada orang yang sudah besar, kepada orang yang punya kedudukan, punya harta, jabatan, atau punya usia. Berat bagi mereka menerima dakwah karena ya seperti Utbah ini, banyak hal yang dipertimbangkan untuk menerima dakwah Islam. Makanya bersyukurlah kepada teman-teman yang sebelum Allah besarkan dirinya, Allah besarkan perannya di masyarakat, Allah limpahkan harta dan kedudukan, tapi sudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dan mintalah kepada Allah, semoga Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah kekalkan teman-teman semua dalam medan hijrah, dalam keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang-orang yang sedikit lagi masuk Islam, sedikit lagi terbuka pintu surga, malah menjadi orang yang tewas pertama di medan jihad sebagai orang-orang kafir. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan ini ya anaknya Utbah, Al-Walid
bin Utbah bin Rabi'ah maju menantang duel. Mulanya orang-orang Ansor menerima tantangan duel tersebut, yaitu Auf bin Al-Haris, Muawis bin Al-Haris, dan Abdullah bin Rawahah. Nah, ternyata saat ditanya, ini siapa ini? Karena tidak terlihat ya, pakai penutup muka, pakai sorban yang menutup mukanya. Maka diceritakan bahwa mereka adalah orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Maka ditolak. Kenapa ditolak? Karena mereka ingin bertarung dengan yang dianggap setara dengan mereka, khususnya orang-orang Quraisy, karena bagi mereka ini adalah urusan keluarga, urusan sesama Quraisy. Jadi diminta ganti, jangan orang-orang Ansor. Maka Rasulullah pun menunjukkan ini ya, pengorbanannya, bahwa yang Rasulullah perintah bukan budak, bukan orang-orang yang jauh dari Rasulullah, justru orang-orang terdekat yang paling Rasulullah cintai untuk diadu duel yang hidup dan matinya disaksikan di arena duel. Itu Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib. Nah, jadi teman-teman sudah belajar ya bahwa Bani Al-Muttalib itu terus melindungi Rasulullah karena memang itu adalah kerabat saudara dari Hashim. Berarti Hashim punya saudara adiknya Al-Muttalib. Nah, kalau Hashim ini nanti punya anak Abdul Muttalib, punya anak Abdullah, punya anak Rasulullah. Nah, jadi ini masih keluarga dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib. Di antara semuanya dia yang paling tua. Mudah-mudahan masih terdengar ya teman-teman suaranya. Kalau misalkan ada suara yang terlalu kecil, chat saja bilang supaya saya bisa mengkondisikan. Baik, ada Ubaidah bin Haris bin Al-Muttalib, lalu ada Ali bin Abi Thalib, anak asuh Rasulullah, selain posisinya sebagai sepupu. Jadi Abdul Muttalib itu pamannya, anaknya ada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu selain sepupu juga anak asuh Rasulullah. Kita sudah pernah belajar bahwa Abu Thalib itu miskin, maka anaknya ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sendiri. Jadi semua orang-orang terdekat Rasulullah dimajukan untuk duel. Rasulullah bahkan tidak takut kehilangan keluarganya dalam perjuangan dakwah ini. Jangan sampai orang-orang tuh mengira Rasulullah mengorbankan orang lain sebelum mengorbankan diri dan keluarganya. Akhirnya duel pun diterima setelah orang-orang mengetahui bahwa ini adalah petinggi para bangsawan dari Quraisy juga yang hijrah ke Madinah, sehingga dianggap imbang sesama orang-orang bangsawan, sesama orang-orang mulia. Maka Ubaidah pun melawan Utbah, sesama yang paling tua, sedangkan Al-Walid, mana ini? Al-Walid melawan itu ya, Ali bin Abi Thalib, yang sama-sama paling muda. Ya, dan Hamzah melawan Syaibah. Hamzah, tentu kita sudah pernah belajar, dia adalah pendekar di kota Mekah, yang kalau berburu pulang-pulang membawa singa, orang-orang dimakan singa, dia malah memburu singa. Maka Hamzah pun mudah sekali untuk menundukkan Syaibah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat perkasa. Walaupun masih muda, tetapi dia pandai bergulat. Pernah Ali bin Abi Thalib ditantang gulat oleh orang yang menutupi wajahnya ya. Jadi tidak diketahui siapa mukanya, ternyata bergulat. Maka Ali bin Abi Thalib di situ kalah. Saat dibuka siapa lawannya, ternyata dia adalah Rasulullah. Nah, jadi memang Ali bin Abi Thalib ini bisa dibilang next-nya Rasulullah lah untuk dalam kekuatan bergulat. Nah, jadi Rasulullah tuh six pack ya. Ototnya kayak bata lah kalau bahasa kita. Makanya kenapa ini ya punya badan yang six pack itu sunnah.
apalagi bagi laki-laki. Nah, baik. Ali bin Abi Thalib pun dengan mudah membunuh Al-Walid bin Utbah. Nah, yang berbeda ini adalah Utbah bin Robi'ah melawan Ubaidah. Nah, ternyata keduanya berhasil melayangkan pedang sampai keduanya luka serius. Utbah akhirnya dibunuh oleh Hamzah dan Ali yang tentu saja tidak ingin melihat Ubaidah dibunuh di situ. Dan Ubaidah pun akhirnya dengan luka yang parah digendong dan pulang 4 atau 5 hari setelah perang Badar. Ya, Utbah ini malang sekali. Nanti selesai perang, jasadnya dilempar ke sumur Badar, sumur yang busuk di antara semua sumur. Nah, makanya dilempar jasadnya ke sana bersama jasad pembesar Quraisy yang lain. Nanti Allah mengembalikan ruhnya ke jasadnya, tidak sampai hidup, tapi sampai mereka bisa mendengar jelas. Maka Rasulullah pun memanggil nama-nama mereka, wahai Utbah bin Robi'ah, wahai Syaibah bin Robi'ah, dan dipanggil. Dan di ini apakah ya sudah, bukankah benar janji Allah gitu kan? Untuk menambah kesan dan siksa yang mereka terima, karena ternyata setelah meninggal mereka tidak mendapati apa-apa kecuali azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Nah, ternyata saat sebelum berperang Rasulullah mewanti-wanti ada beberapa orang yang jangan dibunuh. Yang pertama adalah di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, karena Abbas selalu dengan Rasulullah di Mekah. Dan juga jangan membunuh Bani Hashim, apalagi Bani Hashim yang melindungi Rasulullah di Mekah. Juga diantaranya adalah di luar Bani Hashim ada Abu al-Bakhtari. Kenapa Abu al-Bakhtari jangan dibunuh? Karena Abu al-Bakhtari adalah yang mencegah Rasulullah diboikot. Dulu kita pernah bahas ya, pemboikotan keluarga Rasulullah, pemboikotan keluarga Hashim, keluarga Al-Muttalib. Abu al-Bakhtari adalah orang terdepan yang membatalkan pemboikotan tersebut. Namun ternyata Abu Huzaifah bin Utbah, jadi Utbah yang tadi terbunuh saat duel, itu punya anak Huzaifah yang sudah masuk Islam, Abu Huzaifah. Ternyata Abu Huzaifah dongkol karena lagi sedih-sedihnya melihat ayahnya, pamannya, saudaranya tewas dalam duel. Ini Rasulullah malah melarang pamannya untuk dibunuh. Padahal wajar pamannya jangan dibunuh, karena pamannya tidak datang untuk memerangi Rasulullah. Dia datang dipaksa, hanya sekedar untuk menyiapkan makanan, dan bahkan sudah masuk Islam, namun disembunyikan keislamannya. Dan bahkan di Mekah selalu melindungi Rasulullah. Abu Huzaifah, ini ya mungkin sesumbar orang yang lagi sedih, ingin membunuh Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Rasulullah pun sedih mendengarnya, dan Umar menuduhnya, Rasul, ini kita penggal saja, orang sudah munafik gitu kan. Ya, namun tentu saja dicegah oleh Rasulullah SAW. Abu Huzaifah pun menyesal karena mengucapkan hal yang sudah menggemparkan pasukan muslimin, apalagi membuat sedih Rasulullah. Abu Huzaifah akhirnya menebus dirinya untuk terus berjihad sampai syahid, dan benar, dia nanti syahid di pertempuran Yamamah. Oke. Untuk kasus Abu al-Bakhtari, nanti ia tetap meninggal. Kenapa meninggal? Karena ia setia kawan pada temannya yang masih kafir. Jadi saat mau dibunuh, orang-orang muslimin memberitahukan bahwa sesungguhnya Rasulullah melarang kami membunuh Abu al-Bakhtari. Abu al-Bakhtari bertanya, bagaimana dengan sahabat dia gitu kan? Apakah dilindungi juga? Kata muslimin, tidak. Maka akhirnya Al-Mujazzar membunuh Abu al-Bakhtari dan temannya tersebut karena Abu al-Bakhtari tidak mau menyerah. Itu ya, jadi orang-orang kafir, khususnya orang-orang Quraisy, mereka punya sifat baik dan sifat buruk sekaligus. Sifat baiknya adalah mereka berani, mereka tegas,
mereka kuat, setia kawan, mereka menempati janji, mereka benci berbohong, tetapi mereka tadi senggol bacok, terus keras hatinya, terus apa lagi ya? Suka minum khamar, suka berjudi, suka membunuh, suka berzina. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari Jazirah Arab. Dan karakter yang seperti itu, keras seperti itu, maka Allah menurunkan Rasul untuk mendakwahkan, menunjuk Rasulullah untuk mendakwahkan mereka. Begitu. Baik, kita mulai ke serangan utama. Jadi Rasulullah sudah memperingatkan bahwa barisan itu harus rapi dan jangan maju kecuali sudah sangat dekat. Musuh sudah sangat dekat. Kaum muslimin diminta untuk terus menembakkan anak panah kepada musuh yang datang sampai sudah sangat dekat baru bermain pedang. Jadi kalau perang di zaman tersebut tidak teratur ya, tidak perang seperti zaman-zaman setelahnya. Apalagi kalau udah ketemu gunpowder ya, bubuk besi, jadi lebih rapih peperangan karena mudah sekali membunuh. Apalagi zaman sekarang sudah sangat terorganisir. Zaman dulu perang asal maju mungkin ya kalau bahasa saya. Jadi banyak orang ketemu banyak orang maju gitu saja tanpa strategi yang matang. Nah, kalau Rasulullah sudah memikirkan strategi bahwa muslimin jangan maju, jadi kaum kafir terus maju. Nah, saat maju ini terus ditembak oleh anak panah. Jadi saat sudah dekat, baru kaum muslimin maju dengan pedangnya. Nah, jadi serangan utama ini, ternyata banyak orang-orang kafir meninggal terkena anak panah. Jadi kaum muslimin dan orang-orang kafir akhirnya berperang, maka Rasulullah masih berdoa terus-menerus dalam tenda kepemimpinannya, dalam tenda komandonya. Nah, ternyata Allah mengabulkan doanya. Turunlah malaikat Jibril dan 1.000 malaikat yang lain membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah sangat gembira karena ternyata Jibril naik kudanya malaikat. Tentu kita tidak bisa membayangkan seperti apa karena kita tidak melihatnya, dan malaikat dan kita dan apalagi kudanya dan seterusnya pasti berbeda. Tapi ternyata Rasulullah melihat ada debu di hewan tunggangannya Jibril, di kudanya Jibril, bertanda bahwa Jibril sebenarnya sudah masuk ke medan tempur. Nah, maka inilah pertolongan Allah itu benar-benar muncul. Kenapa? Karena walaupun kaum muslimin menderita banyak luka, bahkan ada yang tewas dalam peperangan, tetapi luka dan tewasnya itu tidak sebanding dibandingkan dengan pasukan dari malaikat yang berwarna putih, memiliki bercak-bercak khusus, yang naik turun dari langit ke bumi untuk membunuh orang-orang kafir. Jadi mereka, orang-orang kafir itu, tahu-tahu kepala putus, tahu-tahu mukanya terbelah, tahu-tahu mereka tewas, tahu-tahu buntung, tahu-tahu meninggal. Nah, jadi peperangan ini tidak ya. Orang-orang kafir melihat mereka dibantai begitu saja oleh para malaikat, tentu saja sangat mengacaukan situasi peperangan. Nah, muslimin terus berperang. Ada yang tadi ya, tubuhnya berubah jadi hijau, langsung gosong. Ada yang ditindih. Kan ketika ada seorang Ansor membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang ditawan, maka Abbas pun, nah, ini bukan dia yang membawa saya, bukan Ansor yang mengikat dan membawanya ke sini, tapi malaikat, makhluk putih yang sangat tampan, yang punya bercak. Ansor bingung, siapa? Dari tadi saya yang nawan Al-Abbas. Nah, Rasulullah mengatakan kepada Ansor, bukan, bahwa Al-Abbas benar, bahwa sesungguhnya bukan dia yang menawannya, tetapi malaikat. Apa peperangan terus berlangsung. Ternyata ada beberapa kejadian ya. Di antaranya adalah Ukasyah bin Mihsan. Ternyata pedangnya patah dan melapor kepada Rasulullah, ya Rasul, patah ya, gimana nih, nggak bisa perang. Akhirnya Rasulullah, ini mukjizat. Jadi mukjizat Rasulullah itu banyak. Salah satunya yang teman-teman mungkin belum pelajari di sekolah ya, karena di sekolah juga jarang disebut. Rasulullah memberikan akaran
yang ya apa aja yang bisa dipungut oleh Rasulullah di sekitar gurun pasir yang gersang tak ada pohon, dikasih akar, ternyata diayun oleh Ukasyah, serat berubah menjadi pedang putih mengkilat yang kokoh yang dinamakan Al-Aun atau pertolongan. Maka terus menemani Ukasyah untuk terus berjihad sampai nanti Ukasyah syahid di perang Riddah. Saya pedangnya ada di Ukasyah sampai nanti tewas syahid di perang Riddah. Tangan kali ini juga teman-teman harus bayangkan bahwa ketika dakwah Islam itu sudah pada puncaknya, maka ujian keimanan adalah orang-orang beriman akan melawan keluarga, teman, tetangga, dan siapapun yang terdekat di antara mereka. Mungkin kalau ini ya, perumpamaannya itu ibarat kemarin waktu pemilu DKI, muslimin melawan orang-orang kafir, tiba-tiba di keluarga muslimin ada yang mendukung orang kafir sebagai calon gubernur, berantem di banyak keluarga. Itu dirasakan sekali bahwa memilukan. Semuanya yang awalnya akur, tiba-tiba bakar hanya karena beda calon gubernur. Nah, maka di Medan Badar ini beda lagi. Lebih sadis lagi, Pak, pertempuran hidup dan mati antara keluarga saling membunuh. Abu Bakar bertemu dengan anaknya Abdurrahman, mencaci, ini anak yang buruk, mana harta bapakmu gitu kan selama ini diambil di Mekah. Abdurrahman juga maki-maki, nggak ada harta, ini ada pedang, ada kuda, siap untuk ya mungkin kalau bahasa saya menikam, menebas laki-laki tua yang sesat. Itulah intinya ayah dan anak yang bertarung dan saling caci memaki. Saya tidak tahu ya nanti Abdurrahman gimana nasibnya. Kemudian ada Umar, dia bertarung dengan pamannya sendiri, yaitu Al-Aus bin Hisham, dan ternyata tewas dalam tebasan Umar bin Khattab. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, bertemu dengan sahabat dekatnya Umayyah bin Khalaf. Nanti Umayyah bin Khalaf tewas ditikam ramai-ramai oleh kaum muslimin. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, melihat seorang Ansor menawan saudaranya, yaitu Abdul Aziz bin Umair. Maka Mus'ab malah memberi kepada Ansor bahwa Abdul Aziz ini dari orang kaya gitu kan, ibunya memanjakan anaknya, ikat yang kuat, ditebus dengan harga mahal gitu kan. Ya, iya emang Mus'ab bin Umair anak yang terkenal ini ya, dimanjakan di kota Mekah dulu, sampai kalau dia lewat orang-orang tuh tahu dia habis lewat sini. Dari mana? Karena bau parfumnya yang awet sepanjang jalan. Jadi memang Abdul Aziz ini juga sakit hati ya dengar kata Mus'ab bin Umair. Tapi kata Mus'ab bin Umair, Abdul Aziz ini bukan saudara saya, tapi Ansor lah saudara saya. Gitu teman-teman. Jadi hikmah yang besar sekali yang kita ambil dari Perang Badar adalah kita harus teguh pada keimanan, pada keislaman, pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, bukan berarti kita jadi senggol bacok sesama muslimin, saling tahzir menahzir, jadi saling caci memaki, beda sedikit langsung dicap sesat, bukan itu. Tetapi kalau urusannya terhadap yang jelas-jelas hak antara keimanan dengan kekafiran, dengan syariat, dengan kufuran, maka tentu kita jangan jadi bermusuhan dengan keluarga ya, tapi bagus baktinya, makin kuat ini ya kebaikannya, tapi tetap berpegang teguh pada prinsip. Jangan sampai kita letoy dalam beribadah, dalam beriman, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena keluarga tidak mendukung. Teman-teman, tadi saya mau bilang apa ya? Oh ya, dalam perang Badar ini kaum muslimin itu mereka dalam berperang, khususnya orang-orang muhajirin, itu sengaja mencari keluarga mereka sendiri untuk dibunuh dalam medan jihad. Jadi kalau jihad yang dari rumah berbakti pada orang tuanya, saling menyayangi gitu kan. Tapi kalau dalam medan pertempuran seperti ini ya bunuh-membunuh apa ya itulah gitu kan. Kalau mereka tidak
misalkan ini ya, Umar bin Khattab tadi membunuh pamannya. Kalau Umar bin Khattab tidak membunuh pamannya, maka pamannya akan membunuh sesama muslimin. Maka itu lebih dihindari. Maka kalau dalam berperang ya bunuh-membunuh supaya mencegah musuh tidak membunuh muslimin yang lain. Makanya kenapa dalam perang Badar ya terpaksa kan mereka bunuh-membunuh, namun ya itu dilakukan. Kaum muslimin itu mereka sengaja, khususnya muhajirin, mencari keluarga mereka sendiri untuk dibunuh. Kenapa? Karena mereka tidak ingin mereka punya rasa dongkol, rasa jengkel kepada sesama muslimin bila keluarganya yang kafir dibunuh oleh muslimin yang lain. Makanya ini juga jadi sangat terenyuh saya. Kenapa terenyuh? Karena ternyata saking harus kita menjaga perasaan, harus bersih hati kita ke sesama muslimin, harus saling mencintai, jangan ada dongkol, jangan ada benci ke sesama muslimin. Bahkan muslimin di perang Badar mencegah keluarga mereka dibunuh sesama muslimin yang lain agar mereka saja yang bunuh supaya mereka tidak membenci siapapun. Jadi memang pengorbanan yang sangat sakit ya. Dan benar-benar dilakukan oleh muslimin, diantaranya oleh Umar bin Khattab, dikejar paman dan dibunuh pamannya. Satu sisi mencegah pamannya, mencegah sesama muslimin yang lain. Sisi lain supaya Umar tidak benci sesama muslimin, melihat sesama muslimin malah membunuh pamannya di paman Umar bin Khattab ya, Al-As tadi, masih kuat sinyalnya. Jadi teman-teman, kalau nanti ada satu saat teman-teman harus berbeda dengan kita, tapi sudah jelas perbedaannya antara keimanan dan kekufuran, maka jangan jadi tidak berbakti pada keluarga, tetap berbakti pada keluarga, namun makin kuat dengan prinsip. Dan sejarah itu berulang. Tidak hanya pada masa Rasulullah saja, sesama keluarga itu saling bertempur, namun waktu-waktu setelahnya juga banyak peristiwa yang serupa. Dan saya melihat bahwa kondisi sekarang itu semakin relevan, bahwa gerakan hijrah ya mungkin ya, orang-orang yang sudah hijrah, akhirnya harus berhadapan dengan keluarganya. Dan ya kita tidak boleh berbasa-basi terhadap kebaikan, terhadap kebenaran, terhadap Islam, tidak ada basa-basi. Yang benar, yang salah, pakai prinsipnya, tetapi juga pakai adabnya. Jangan sampai menjadi kasar, menjadi tidak berbakti, harus tetap dengan keluarga saling menyayangi. Demikian. Pada pertanyaan? Ya, sedikit dibahas kuisnya. Siapa pemimpin musyrik yang berdoa mengadukan Rasulullah? Itu adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Mengapa Asad bertarung dengan Hamzah? Karena ingin merebut telaga air untuk diminum. Mengapa Abdullah bin Rohah tidak jadi berduel? Karena bukan dari Quraisy. Siapa yang membunuh Ubaidah bin Al-Haris? Yaitu Utbah bin Rabi'ah, walaupun matinya ini ya 4 hari atau 5 hari setelahnya. Kemudian siapa saudara Al-Walid bin Utbah yang masuk Islam sebelum perang Badar? Adalah Abu Huzaifah. Mengapa Abu Al-Bakhtari mati? Karena setia kawan, tidak ingin kawannya mati sedangkan dia hidup begitu saja. Jadi Abu Al-Bakhtari berperang walaupun sudah yakin mati. Siapa paman Rasulullah yang ditawan malaikat? Yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Apa yang Uqasyah dapatkan dari Rasulullah? Awalnya akar pohon berubah jadi pedang. Siapa keluarga Abu Bakar yang bertarung dengan Abu Bakar? Yaitu anaknya Abdurrahman. Siapa keluarga Mus'ab bin Umair yang tertawan? Yaitu saudaranya Abdul Aziz. Baik teman-teman, kita tutup dengan hamdalah. Nampaknya tidak ada pertanyaan. Diisi ya kuisnya. Lumayan loh lama nulis kuis tuh. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih teman-teman yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita bersalawat Nabi kita ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa iyyakum. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.